Halo, berjumpa lagi dengan kami. Kapan resign? Untuk menemani waktu Sobat Resign kali ini, kami akan menceritakan sebuah film berjudul Eyes in the Sky yang rilis pada tahun 2016. Film ini mendapat rating sebesar 7,3 di IMDb dan 95% pada Rotten Tomatoes. Film garapan Kevin Hood ini mengusung ide sederhana, namun sukses menghadirkan nuansa menegangkan di sepanjang durasinya. Sudah siap Sobat Resign semuanya? Please welcome Eyes in the Sky. Film dibuka dengan menampilkan satu keluarga kecil di daerah Nairobi, Kenya, yang sedang berada di halaman belakang rumah mereka yang tandus dan berdebu. Sang ibu yang mengenakan hijab sedang memanggang roti untuk dijual. Sedangkan sang ayah membuatkan sebuah hula hoop untuk anak perempuannya, Alia. Rumah dan desa mereka dikelilingi oleh tembok karena dikuasai oleh kaum separatis. Film berlanjut dan kemudian kita diperkenalkan dengan Kolonel Catherine Powell yang memiliki sebuah misi untuk menangkap petinggi dari ekstremis Al-Shahab yang ditengarai sedang melakukan pertemuan di sebuah rumah di Kenya. Misi ini merupakan misi gabungan antara Inggris, Amerika, dan Kenya. Operasi ini juga dimonitor langsung oleh atasannya, Letnan Jenderal Frank Benson di lokasi yang berbeda. Misi ini melibatkan pilot Steve Watts sebagai operator drone, serta beberapa agen Kenya di lapangan yang menggunakan peralatan mata-mata canggih yang menyerupai burung dan juga kumbang yang dikendalikan dari jarak dekat. Beberapa petinggi Al-Shahab dicurigai tengah berada di sebuah rumah di kawasan Kenya, termasuk pasangan suami istri yang merupakan teroris asal Somalia, yakni Abdullah Al-Hadi dan juga Ayesha Al-Hadi atau kerap disebut Danforth. Ketika akan disergap, rombongan Al-Shahab nampak akan meninggalkan rumah tersebut. Powell terpaksa menunda aksi penyergapan karena masih ragu akan konfirmasi keberadaan Danforth dalam rombongan tersebut. Kemudian Powell memutuskan untuk membuntuti mereka dengan drone serta mata-mata tentara Kenya menggunakan mobil. Sampailah rombongan di permukiman yang dikuasai Al-Shahab. Pintu gerbang pemukiman dijaga ketat oleh kaum separatis, sehingga mata-mata Kenya tidak berani untuk membuntuti hingga ke dalam. Demi mengkonfirmasi keberadaan Danforth, Powell memerintahkan rekanan mereka di Nairobi untuk mengutus mata-mata dan memasuki kawasan tersebut. Sang mata-mata akhirnya berhasil masuk dengan berpura-pura menjadi penjual ember. Ember-ember, ember-ember, ember-ember. Si mata-mata kemudian mencari lokasi yang PW, lalu mengeluarkan alat pengintai yang menyerupai seekor kumbang. Si kumbang ini sukses masuk rumah yang dicurigai ada Danforth di sana dan melakukan pengintaian. Dari hasil pengintaian itu, Danforth memang terkonfirmasi berada di dalam rumah tersebut. Powell langsung menginformasikan dan meminta izin untuk menyerang kepada sang Jenderal Benson yang juga tengah bersama beberapa menteri. Perdebatan terjadi di antara para petinggi dan pejabat karena menyangkut sangat sensitifnya isu politik bilateral dengan sekutu Inggris. Sehingga mereka meminta agar kawanan teroris ini ditangkap hidup-hidup. Maka dari itu misi ini merupakan operasi penangkapan, bukan pembunuhan.
Kemudian si kumbang diterbangkan untuk mengecek ruangan lainnya pada rumah tersebut. Ketika si kumbang menyorot sebelah, yang mereka temukan sungguh mencengangkan, di mana ada seseorang yang tengah menyiapkan sejumlah bom. Bahkan ia juga tengah mempersiapkan sebuah kamera untuk membuat semacam video untuk sang bomber sebelum melakukan bom bunuh diri. Melihat gentingnya situasi, Powell langsung meminta para petinggi untuk mengubah rencana dari penangkapan menjadi pembinasaan. Pertimbangan Powell amatlah logis, yakni lebih baik menghancurkan rencana mereka ketimbang membiarkan puluhan orang binasa karena bom bunuh diri. Namun keinginan Powell masih ditahan oleh para menteri dan petinggi lainnya. Dan segera mereka menghubungi Menteri Luar Negeri untuk meminta pertimbangan. Waktu terus berjalan. Di sisi lain, di dalam rumah, seorang anak nampak telah bersiap dan dipakaikan rompi yang berisi banyak sekali bom. Menteri Luar Negeri melalui sambungan telepon pun tidak berani mengambil keputusan untuk penyerangan dan menyarankan agar seluruh tim berkonsultasi dengan sekretaris negara yang tengah berada di China. Mendapat laporan tersebut, sang sekretaris negara langsung memberikan dukungan penuh untuk segera menyerang demi menyelamatkan puluhan jiwa lainnya. Tatkala persetujuan didapat, permasalahan baru muncul. Alia, sang gadis kecil yang diperlihatkan di awal film, datang. Ia menjual roti di mana lapaknya amat dekat dengan rumah komplotan teroris. Alia bisa menjadi korban karena berada di radius berbahaya pengeboman. Suatu hal yang tidak diperkenankan oleh hukum etika perang internasional. Disinilah ketegangan sesungguhnya dari film ini dimulai. Sebuah keputusan yang amat pelik, mengorbankan seorang gadis kecil tak bersalah seperti Alia, atau membiarkan komplotan teroris membunuh puluhan jiwa lainnya. Powell kemudian mengutus si mata-mata untuk memborong semua roti yang dijual oleh Alia agar ia segera pulang. Aksi si mata-mata ini menimbulkan kecurigaan pasukan separatis karena merasa pernah melihatnya. Karena ketahuan, sang mata-mata pun langsung melemparkan ember yang berisi roti dari Alia dan ia pun berlari dengan kencang. Si mata-mata pun dikejar dan diburu oleh para pasukan separatis. Di sisi lain, Alia malah memungut roti-roti yang dilemparkan tadi, membersihkannya dan menjualnya lagi, sehingga ia tidak beranjak dari tempat jualannya tadi. Kondisi ini makin membuat seluruh tim bingung dan saling berdebat. Akhirnya yang bisa pasukan lakukan hanyalah menunggu. Menunggu agar roti Alia segera habis terjual. Inilah momen di mana melihat orang berjualan menjadi amat menegangkan. Satu demi satu roti Alia terjual hingga menyisakan 2 roti saja. Sementara si bomber bunuh diri pun terus bersiap. Di sisi lain, si mata-mata tadi berhasil bersembunyi dari kejaran pasukan separatis. Ia kemudian memberikan uang kepada seorang bocah dan menyuruhnya untuk membeli semua roti Alia.
Karena waktu yang semakin mepet, seluruh tim akhirnya tidak punya pilihan lain dan akan segera melakukan pengeboman dengan misil dari drone. Tim drone mulai bersiap untuk mengebom dengan rasa penuh kegamangan dan kecemasan akan nasib Alia. Dengan linangan air mata, tim drone pun meluncurkan misilnya dan akan segera menghujam rumah dalam waktu 50 detik. Tiba-tiba muncul si anak laki-laki suruhan sang mata-mata tadi dan membeli seluruh roti Alia. Wah, di sini tiap detik menjadi terasa amat panjang dan mendebarkan. Roti pun habis dan Alia segera berkemas-kemas dan mulai melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu. Namun tiba-tiba, boom! Misil menghempas dan memporak-porandakan rumah dan lokasi sekitar. Seketika kepulan asap pun mengudara. Alia nampak tergeletak. Seluruh tim pun tertegun dan bertanya-tanya apakah dia masih hidup atau telah tiada. Dan Alia nampak masih bergerak. Kemudian tim memindahkan kameranya untuk menyorot ke rumah dan mengevaluasi target pengeboman mereka. Di sana terlihat masih ada satu target yang masih hidup dan itu adalah Danforth. Melihat hal itu, Powell memerintahkan tim drone untuk melancarkan misil kedua. Dan boom! Suasana pun hening, dipenuhi wajah penuh kecemasan dan rasa bersalah. Misil kedua ini juga menghempaskan kedua orang tua Alia yang sedang mencoba menolong sang putri. Dengan kondisi sempoyongan dan penuh darah, sang ayah langsung menggendong Alia dan melarikannya ke rumah sakit menggunakan mobil dari kaum separatis. Di rumah sakit, Alia tergeletak tak berdaya. Ia diobservasi oleh beberapa dokter. Namun dari gesture para dokter menyiratkan bahwa Alia telah tiada. Alia bisa jadi merupakan representasi dari wajah ketidakberdayaan masyarakat negara miskin yang nasibnya ditentukan oleh negara-negara adikuasa. Yap, Eyes in the Sky tak pelak menjadi sebuah sajian dengan permainan emosi kelas atas dengan tingkat ketegangan yang amat tinggi. Sekian Sobat Resign untuk video kami kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami. Kapan Resign?